Bismillah. Bagi kita Muslim Indonesia, presiden atau pemerintahan dan ulama bersatu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan agar terjalin kerjasama yang kokoh. Tetapi bagi kalangan Habib, terutama Bahar Smith, bahwa ulama yang datang kepada presiden, maka disebut penjilat dan binatang asuh. Na'udzubillah. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Front Pembela Islam FPI hadir dalam agenda resmi Istana Kepresidenan. Bahkan menyampaikan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari Organisasi International Board Office atau BOP. Sebuah pertanyaan sederhana namun sangat serius dalam negara hukum. Jika sebuah organisasi sudah dibubarkan oleh pemerintah, mengapa masih diberi tempat dalam acara resmi kenegaraan, bahkan dalam agenda tingkat tinggi di Istana Presiden? Bukan hanya tokohnya yang diundang, namun FPI sebagai sebuah ormas disebut hadir dalam acara resmi negara di Istana Presiden. Inilah kontroversi yang muncul pada tanggal 5 Maret tahun 2026 lalu, saat Presiden Prabowo Subianto menggelar acara buka bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara itu dihadiri oleh berbagai tokoh ulama dan pimpinan organisasi Islam. Namun publik dibuat terkejut ketika diketahui bahwa tokoh dari Front Pembela Islam juga turut hadir dalam acara tersebut. Bahkan setelah acara selesai, Sekretaris Majelis Syuro FPI, Hanif Alatas yang mengaku hadir mewakili mertuanya Rizik Syihab, mengatakan kepada media bahwa FPI secara resmi menitipkan surat kepada Presiden. Isi surat itu adalah permintaan agar Indonesia menarik diri dari Organisasi International Board Office. Sekali lagi, disinilah kontroversinya, karena kita harus kembali pada fakta hukum, bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia secara resmi telah menyatakan bahwa FPI dibubarkan dan dilarang beraktivitas. Keputusan itu tertuang dalam surat keputusan bersama 6 lembaga negara, termasuk Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alasan pembubaran itu juga cukup jelas. FPI dianggap tidak lagi memiliki legal standing sejak tahun 2019, serta dinilai sering melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban umum. Sejak keputusan itu keluar, negara menyatakan bahwa FPI tidak lagi diakui secara hukum. Artinya sederhana, organisasi itu tidak boleh melakukan kegiatan, tidak boleh menggunakan atributnya, dan tidak boleh bertindak sebagai organisasi resmi. Namun produk hukum negara itu seolah telah menjadi sekedar formalitas, sebab di awal tahun 2026 publik justru melihat tokoh FPI hadir dalam acara kenegaraan di Istana Presiden. Iya, saya pertama datang mewakili Habib Rizik. Saya selaku Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI. Beliau Sekretaris Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Habib Rizik diundang oleh Presiden, beliau berhalangan hadir, ada udzur. Saya diutus untuk hadir mewakili beliau. Muncul pertanyaan besar, apakah ini blunder politik atau justru ini merupakan bukti inkonsistensi hukum negara? Atau bahkan ini merupakan indikasi bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mencoba merangkul kembali FPI di bawah komando Rizik Syihab ke dalam barisan politiknya? Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada Pilpres tahun 2014, FPI di bawah Rizik Syihab tercatat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Demikian juga pada Pilpres tahun 2019, Rizik Syihab bersama FPI menjadi salah satu pendukung utama pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Rizik bahkan menggerakkan para pengikutnya dan menyerukan dukungan melalui pesan suara dari Arab Saudi. Namun 2 kali Pilpres, 2 kali pula Prabowo mengalami kekalahan. Setelah itu, Prabowo justru merapat bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo, bahkan kemudian berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 yang berakhir dengan kemenangan pasangan ini. Di titik inilah hubungan politik antara Prabowo dan Rizik Syihab mulai bercarak. Ketika tokoh dari organisasi yang telah dibubarkan hadir di Istana Negara, bahkan menyerahkan surat politik kepada Presiden, maka publik tentu akan melihatnya sebagai representasi organisasi bukan sekedar individu biasa. Dan disitulah muncul kesan kontradiktif. Di satu sisi, negara mengatakan organisasi FPI ini sudah tidak diakui.
Namun di sisi lain, tokohnya kembali muncul dalam ruang resmi negara. Keambiguan sikap rejim Prabowo ini juga menanti kekecewaan dari sebagian pihak yang saat ini sedang menyoroti kontroversi klaim nasab klan Ba'alawi. Sampai hari ini, Rizik Syihab secara pribadi maupun organisasi pencatat nasab Ba'alawi, Rabitoh Alawiyah, belum memberikan klarifikasi ilmiah terhadap berbagai desakan yang muncul di tengah masyarakat. Dengan diundangnya FPI yang selama ini identik dengan sosok Rizik Syihab, seolah muncul kesan bahwa polemik nasab tersebut tidak mempengaruhi sikap pemerintah. Dengan kata lain, rejim Prabowo seakan tidak menggubris adanya diskursus nasab yang semakin panas diperbincangkan di tingkat akar rumput. Apakah kebijakan terhadap FPI sedang berubah? Apakah negara sedang membuka ruang dialog baru? Ataukah ini sekedar kelalaian protokoler dalam acara buka puasa di istana? Semua pertanyaan ini sejatinya harus dijawab, karena jika pertanyaan ini tidak dijawab, maka yang tersisa hanyalah satu kesan di mata publik, bahwa negara terlihat tidak konsisten dengan keputusannya sendiri, atau bahkan muncul kesan yang lebih tajam, bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mencoba menghindari potensi tekanan publik dari aksi jalanan yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Tulis komentar di sini. Jangan lupa like and subscribe. Alhamdulillah.